Indonesia menggemparkan dunia. Begini hasil Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Gol Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun benar-benar bungkam publik Arab. Begini jalannya pertandingan. Tonton video sampai selesai. AFC batalkan kemenangan Bahrain atas Australia usai terbukti bermain sangat curang. Gaya guling-guling mengurasi emosi jiwa pemain Australia sampai kena kartu merah konyol jadi tuntutanku. Di sisi lain ini penjelasan detail soal laga. Rasain kau dasar negara komunis, medianya sering hina Timnas Indonesia, akhirnya kena karma. Vietnam dibantai skor telak 3-0 di hadapan pendukungnya sendiri lawan tim antah berantah yang dihukum UEFA. Kipernya malah lakukan hal konyol ini. Fans Timnas Indonesia auto ngakak kocak melihatnya. Begini kronologinya. Simak sampai selesai. Timnas Cina menyatakan mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2026 usai di luar dugaan dipermalukan Jepang 7-0 tadi malam. Ketua Federasi Bola Cina CFA mundur karena malu total kepada dunia jadi harapanku. Sementara itu inilah kronologi sebenarnya pembantaian Jepang atas Cina. Simak baik-baik. Kejutan demi kejutan terjadi. Ini jelas bukti doa seluruh rakyat umat Islam di seluruh dunia. Israel auto menangis kejang melihat ini. Palestina di luar dugaan sukses tahan imbang Korea Selatan di hadapan pendukungnya sendiri. Sampai nekat lakukan hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut informasi selengkapnya. Filipina gak terima kalah dicurangi Timnas Malaysia, langsung terbang ke Swiss untuk lapor ke FIFA agar kemenangan Malaysia dibatalkan dan laga diulang pekan jadi keinginanku. Di sisi lain ini pernyataan konyol pelatih Filipina dan Malaysia. Saksikan semuanya hanya di sini. Mengaku kaget. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini akhirnya akui kualitas skuad dan cara bermain Timnas Indonesia sampai belak-belakan jujur kayak begini di depan publik. Semuanya auto sangat merinding mendengarnya. Respek berkelas pelatih Shin Tae-yong terang-terangan puji kualitas permainan Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini, bahkan akui teknik individu pemain Arab Saudi di atas rata-rata. Simak penjelasan lengkapnya hanya di video ini. Seketika dibuat takjub dan kagum striker Timnas Arab Saudi sampai buat pernyataan ini yang tampak dari lubuk hati paling dalam soal kualitas permainan Timnas Indonesia. Ini informasi selengkapnya. Simak baik-baik. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Indonesia menggemparkan dunia. Begini hasil Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Gol Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun benar-benar bungkam publik Arab. Begini jalannya pertandingan. Tonton video sampai selesai. Dalam laga yang penuh intensitas ini, Arab Saudi memulai permainan dengan gaya khas mereka, yaitu membangun serangan dari bawah dengan kesabaran dan penguasaan bola yang matang. Mereka menunggu dengan hati-hati agar pemain-pemain Indonesia keluar dari formasi defensif mereka, berharap dapat memanfaatkan celah yang mungkin terbuka. Di sisi lain, Indonesia tetap berada dalam posisi siaga, menunggu momen yang tepat untuk merebut bola dan melancarkan serangan balik. Kesempatan tersebut hampir datang pada menit ketiga ketika tim Garuda mencoba mengguncang pertahanan Arab Saudi. Namun percobaan serangan dari sisi kiri berakhir dengan keputusan offside untuk Ragnar Oratmangun yang sayangnya berada sedikit terlalu maju. Arab Saudi yang berusaha keras untuk membongkar benteng pertahanan Indonesia mengandalkan umpan silang dari sisi kanan. Sementara itu, tim Garuda tidak tinggal diam dan segera merespons dengan cepat.
Nathan Chuaon memberikan umpan lambung yang cermat kepada Rafael Struijk yang dengan cekatan berusaha mengubah jalannya pertandingan. Maarten Paes yang tengah menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia menunjukkan kemampuannya secara gemilang. Pada menit keempat, ia menunjukkan kontrol bola yang sangat terampil, memantapkan posisinya sebagai pemain kunci dalam tim. Memasuki menit ke-6, Indonesia berhasil membuat Arab Saudi berada dalam posisi yang tidak nyaman. Dimulai dengan umpan silang dari Nathan Chuaon yang berakhir dengan sepak pojok, kemudian berlanjut dengan umpan terobosan lambung yang cerdas kepada Witan Sulaiman. Selama 15 menit pertama, Indonesia bermain dengan gaya yang sangat agresif. Mereka menerapkan pressing ketat pada setiap kesempatan, menekan Arab Saudi untuk melakukan kesalahan dan kehilangan penguasaan bola. Keberhasilan Indonesia akhirnya terwujud pada menit ke-19. Dengan skor 1-0, gol pertama dicetak oleh Ragnar Oratmangoen. Gol ini bermula dari umpan tarik yang akurat dari Witan Sulaiman dari sisi kanan lapangan. Ragnar yang menerima bola dengan kontrol yang sangat baik, melancarkan tembakan kaki kiri yang mengarah ke gawang Arab Saudi. Meski tendangan tersebut mengenai Sandy Walsh yang berusaha memblokir, gol akhirnya dianggap sah untuk Ragnar karena bola tersebut tetap menuju gawang lawan. Arab Saudi setelah kebobolan mencoba bangkit dan melancarkan serangan balasan. Namun mereka menghadapi kesulitan yang cukup besar dalam upaya mereka untuk menembus pertahanan solid Indonesia. Setiap upaya yang dilakukan Arab Saudi untuk menyamakan kedudukan terhalang oleh pertahanan yang disiplin dan strategi permainan yang cermat dari tim Garuda. Skor akhir bisa kamu cek di CNN Indonesia. AFC batalkan kemenangan Bahrain atas Australia usai terbukti bermain sangat curang. Gaya guling-guling mengurasi emosi jiwa pemain Australia sampai kena kartu merah konyol jadi tuntutanku. Di sisi lain ini penjelasan detail soal laga. Bermain di kandang, Australia berusaha untuk memberikan dominasi sejak awal laga. Namun Bahrain memberikan perlawanan sengit yang membuat Socceroo Oz kesulitan membangun serangan. Kesempatan emas terjadi saat Aiden O'Neil eksekusinya melambung tipis dari gawang. Bahrain memanfaatkan umpan dari Craig Godwin pada menit ke-32. Skor imbang 0-0 di babak pertama menjadi bukti solidnya pertahanan Bahrain menahan gempuran Australia. Australia mencoba terus memberikan serangan bertubi-tubi demi menciptakan gol. Gawang Australia akhirnya bobol pada menit ke-89. Sepakan Abdullah Al-Khalisi membentur kaki Hari Souttar yang justru masuk ke gawang Australia. Australia selanjutnya akan menghadapi Timnas Indonesia pada 10 September. Rasain kau dasar negara komunis medianya sering hina Timnas Indonesia akhirnya kena karma. Vietnam dibantai skor telak 3-0 di hadapan pendukungnya sendiri lawan tim antah berantah yang dihukum UEFA. Kipernya malah lakukan hal konyol ini. Fans Timnas Indonesia auto ngakak kocak melihatnya. Begini kronologinya. Simak sampai selesai. Vietnam kalah 0-3 melawan Rusia pada laga persahabatan bertajuk Turnamen Lebank di Stadion Maidin Stadium, Kamis (5 September 2024) malam. Pertandingan berjalan 10 menit, Rusia terus mencoba menggempur pertahanan Rusia. Rusia menguasai bola, Vietnam hanya bisa sesekali membawa bola ke pertahanan Rusia. Menit ke-12, Vietnam mampu melakukan umpan terobosan namun bola mengalir deras sehingga bisa diamankan kiper Rusia. Menit ke-21, bola sepakan pemain Rusia lemah sehingga mudah diamankan Dang Van Lam. Menit ke-24, Rusia mencetak gol melalui Kuziaev setelah menerima umpan Musaf. Skor 1-0 untuk keunggulan Rusia. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Rusia. Babak kedua berjalan hingga menit ke-60, Vietnam belum mampu menyamakan kedudukan. Menit ke-62, Dang Van Lam melakukan blunder konyol, ia gagal menendang bola yang diumpan Van Tan kepadanya sehingga masuk ke gawang. Skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Vietnam. Rusia mencetak gol ketiga pada menit ke-77 lewat sepakan Musaf. Skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Rusia. Hingga pertandingan berakhir, skor tidak berubah.
Timnas Cina menyatakan mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2026 usai di luar dugaan dipermalukan Jepang 7-0 tadi malam. Ketua Federasi Bola Cina CFA mundur karena malu total kepada dunia jadi harapanku. Sementara itu inilah kronologi sebenarnya pembantaian Jepang atas Cina. Simak baik-baik. Satu grup dengan Timnas Indonesia, Jepang pesta gol atas Cina berkat kecemerlangan para pemain Eropa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Jepang mengamuk pada laga perdananya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jepang yang berada di grup C tergabung bersama Timnas Indonesia, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Skuad negeri Sakura bertemu dengan Cina pada matchday pertama di Stadion Saitama, Jepang, Kamis (5 September 2024). Jepang menang telak 7-0 atas Cina berkat sumbangsi para pemain Eropa. Gelandang Liverpool Wataru Endo membuka keunggulan Jepang berkat golnya pada menit ke-12. Tendangan Endo dari setelah menyongsong bola rebound corner kick membawa Jepang unggul 1-0. Skuad besutan Hajime Moriyasu sempat kesulitan menambah gol. Baru pada injury time babak pertama Jepang menggandakan keunggulan via winger Brighton dan Hove Albion, Kaoru Mitoma. Skor 2-0 untuk keunggulan Jepang bertahan hingga babak pertama selesai. Babak kedua Jepang kembali menambah keunggulan tepatnya pada menit ke-52. Gelandang AS Monaco Takumi Minamino membobol gawang Cina yang dikawal Wang Dalei. 6 menit berselang Minamino mencatat brace lewat sepakan kerasnya sehingga skor menjadi 4-0. Pada menit ke-77, penyerang Stade de Reims Junya Ito membuat Jepang semakin menjauh jadi 5-0. 10 menit kemudian Daisen Mada menggenapkan keunggulan Jepang menjadi 6-0. Baru masuk pada babak kedua, winger Real Sociedad Takefusa Kubo mencatat gol ke-7 Jepang. Kubo sukses meneruskan umpan Ito untuk membobol gawang Cina dengan kaki kirinya. Skor 7-0 untuk kemenangan Jepang atas Cina menjadi hasil akhir pertandingan. Kejutan demi kejutan terjadi. Ini jelas bukti doa seluruh rakyat umat Islam di seluruh dunia. Israel auto menangis kejang melihat ini. Palestina di luar dugaan sukses tahan imbang Korea Selatan di hadapan pendukungnya sendiri. Sampai nekat lakukan hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut informasi selengkapnya. Sebuah kejutan sukses dihadirkan oleh Timnas Palestina. Mereka berhasil menahan imbang salah satu tim unggulan Korea Selatan di pertandingan pertama grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di kandang Korea Selatan, Palestina tampil Spartan. Mereka memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada The Taeguk Warriors. Alhasil mereka berhasil mencuri 1 poin dari markas Korea Selatan setelah pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Berstatus sebagai tuan rumah, Korea Selatan mencoba tampil menekan. Mereka langsung menguasai bola dan menggempur pertahanan Palestina. Meski tampil dominan, Korea Selatan kesulitan mencetak peluang bersih. Pasalnya, Palestina bertahan dengan solid. Di menit ke-22, Timnas Palestina berhasil membobol gawang Korea Selatan berkat aksi Yasser Hamad. Namun sayang gol itu dianulir karena sang pemain sudah berada di posisi offside. Jual beli serangan berlanjut, namun skor 0-0 tetap bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Korea Selatan tidak menurunkan intensitas permainan mereka. Mereka terus menggempur pertahanan Palestina. Palestina juga tidak tinggal diam. Mereka sesekali melepaskan serangan balik berbahaya, namun hingga masa injury time berakhir, skor 0-0 bertahan. Filipina gak terima kalah dicurangi Timnas Malaysia, langsung terbang ke Swiss untuk lapor ke FIFA agar kemenangan Malaysia dibatalkan dan laga diulang pekan jadi keinginanku. Di sisi lain ini pernyataan konyol pelatih Filipina dan Malaysia. Saksikan semuanya hanya di sini. Pelatih Filipina Norman Figueroa menyoroti keputusan wasit Indonesia yang memimpin pertandingan melawan Malaysia di Pesta Bola Merdeka 2024. Pertandingan dipimpin oleh wasit asal Indonesia, Yudi Nur Cahya. Norman Figueroa menilai timnya seharusnya mendapatkan 2 penalti.
Saya senang dengan para pemain saya karena mereka memberikan perlawanan sengit hingga menit terakhir. Saya bangga dengan mereka, kata Figueiredo dikutip bolasport.com dari Berita Harian. Rencana kami adalah mencetak gol lebih awal dan kami punya peluang terbaik di menit pertama. Kami juga punya peluang setelah itu dan kami juga melihat bahwa kami pantas mendapatkan penalti di babak pertama dan kedua, ujarnya. Meski mengeluhkan keputusan Yudi Nur Cahya, Figueiredo tetap menghormatinya. Namun keputusan wasit bersifat final. Jika ada penalti, kami mungkin menang 3-2, ujarnya. Dengan kekalahan ini, Filipina gagal melaju ke final Pesta Bola Merdeka 2024. Sementara itu, pelatih Malaysia Paul Marty Vicente mengakui Filipina adalah lawan yang sulit. Gol awal dari Filipina adalah sebuah peringatan dan kami mengambil pendekatan yang berbeda, namun para pemain mampu beradaptasi dengan cepat, kata Paul Marty. Kami mampu mengendalikan permainan dan meraih hasil bagus. Para pemain mengikuti apa yang kami lakukan di sesi latihan, jadi saya senang dengan penampilan mereka, ujarnya. Mengaku kaget. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini akhirnya akui kualitas skuad dan cara bermain timnas Indonesia sampai belak-belakan jujur kayak begini di depan publik. Semuanya auto sangat merinding mendengarnya. Mantan pelatih timnas Italia ini menilai bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Tim nasional Indonesia telah berkembang secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, kata Roberto Mancini. Dari ucapannya, kita bisa simpulkan bahwa kualitas timnas Indonesia memang sangat bagus sekarang dan disegani di dunia. Respek berkelas pelatih Shin Tae-yong terang-terangan puji kualitas permainan Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini, bahkan akui teknik individu pemain Arab Saudi di atas rata-rata. Simak penjelasan lengkapnya hanya di video ini. Dalam konferensi pers, Shin Tae-yong sangat mengapresiasi kemampuan individu para pemain tim asal negeri minyak tersebut. Para pemain Arab Saudi dinilai memiliki kemampuan individu di atas rata-rata. Dalam hal penampilan tim Arab Saudi, saya mengapresiasi teknik individu pemain mereka, kata Shin Tae-yong. Kemampuan individu yang baik itu tak lepas dari sentuhan tangan dingin pelatih mereka, yakni Roberto Mancini. Dan juga di bawah kepemimpinan dan bimbingan pelatih Mancini, tim akan terlihat lebih solid, terorganisir. Itu mungkin kekuatan mereka, lanjutnya. Apresiasi setinggi-tingginya untuk pelatih Shin Tae-yong dan timnas Indonesia yang berjuang keras untuk timnas Indonesia. Seketika dibuat takjub dan kagum, striker timnas Arab Saudi sampai buat pernyataan ini yang tampak dari lubuk hati paling dalam soal kualitas permainan timnas Indonesia. Ini informasi selengkapnya. Simak baik-baik. Dalam wawancara terbuka, penyerang timnas Arab Saudi Saleh Al-Shehri kagum dengan perkembangan timnas Indonesia. Selama partisipasi kami sebelumnya di kualifikasi, kami melewati grup-grup sulit. Timnas Indonesia adalah tim yang sudah berkembang, tim manapun yang mencapai tahap ini adalah tim yang kuat, kata Saleh. Saleh Al-Shehri merupakan salah satu pencetak gol terbanyak di era Roberto Mancini. Terima kasih sebesar-besarnya atas pujian dan respeknya, bro. Sehat selalu. Dasar gak tahu malu dan terkesan sombong. Begini pernyataan pelatih Australia Graham Arnold jelang keberangkatannya ke Jakarta lawan timnas Indonesia. Di luar dugaan malah ngomong ngawur kayak begini. Tonton video sampai selesai biar gak salah paham. Dalam menghadapi dua pertandingan penting mendatang, pelatih Arnold memanggil sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri. Di atas kertas, Australia jelas lebih unggul dibandingkan dua lawan pertama mereka di grup C. Dengan posisi tersebut, tidak ada alasan bagi Soccer Oz untuk tidak menyapu bersih kedua laga dengan kemenangan. Arnold sepenuhnya sadar akan hal ini dan menegaskan bahwa timnya menargetkan 6 poin dari dua pertandingan awal. Bahkan Arnold mengungkapkan bahwa hasil selain kemenangan dalam dua laga mendatang akan sangat mengecewakan. Namun, ia juga menegaskan bahwa tujuan utama timnya adalah mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Selama ini Australia harus berjuang melalui babak play-off dalam 3 dari 5 edisi terakhir Piala Dunia. Targetnya adalah 6 poin.
Jadi ya, mungkin akan mengecewakan jika kami tidak mendapatkannya, ungkap Arnold. Tetapi pada saat yang sama, kami memiliki 10 pertandingan untuk dimainkan. Tujuan utama adalah lolos langsung. Arnold menambahkan 3 dari 5 Piala Dunia abad ini yang telah kami ikuti adalah melalui babak playoff. Jadi bagi saya yang terpenting adalah lolos ke Piala Dunia, seperti dikutip superball.id dari tenoudaily.com.au. Untuk mencapai 6 poin tersebut, Arnold memutuskan untuk memasukkan lebih banyak pemain sayap dalam skuadnya. Langkah ini diambil untuk menambah daya serang dan memotivasi para pemain. Itu adalah keyakinan pada diri mereka sendiri, jelas Arnold. Saya yakin kami punya kualitas menyerang yang sangat bagus. Itulah sebabnya saya menggunakan pemain sayap tambahan di pemusatan latihan ini. Arnold menilai bahwa memiliki pemain yang dapat memberi dampak dan mengubah permainan hanya dalam satu aksi sangatlah penting. Memiliki pemain yang dapat memberi dampak dan mengubah permainan hanya dalam satu aksi sangatlah penting. Itulah mengapa kami memilih pemain tambahan tersebut, tambahnya. Apa pendapat kalian tentang strategi Arnold ini? Apakah kalian setuju bahwa menambah pemain sayap akan memberi dampak positif bagi tim? Berikan komentar kalian di bawah.